Bab 2353 materi yang tidak ada satu. Reaksi Zhang Yi tetap acuh tak acuh. Itu cukup mengesankan. Dia tidak mengerti tentang sains, jadi apa gunanya berbicara dengannya? Material baru? Pasti ada banyak di bulan, jadi apa istimewanya? Namun saat berikutnya, suara yang sin-sin terngiang di telinganya. Apakah dia berbicara tentang zat baru? Zat unsur? Begitu dia selesai berbicara, yang sin-sin muncul dari bayangan. Profesor Da Vinci mengabaikan orang lain. Di matanya, hanya yang sin-sin yang memenuhi syarat untuk membahas topik ini dengannya. Keduanya berbincang sejenak, menyebutkan hal-hal seperti tabel periodik, penemuan-penemuan bersejarah yang hebat, dan konsep-konsep revolusioner di bidang kimia. Zhang Yi merasa sedikit mengantuk, dan akhirnya yang sin-sin mengajak Profesor Da Vinci ke bayangan Zhang Yi untuk mempelajarinya. Zhang Yi tidak menanggapi masalah itu dengan terlalu serius. Saat ini, dia hanya berpikir untuk menemukan titik terang sesegera mungkin dan kemudian kembali untuk melaporkan. Setelah pertarungan yang singkat itu, mereka menjadi berhati-hati terhadap lingkungan sekitar dan tidak menemukan ancaman baru, sedikit melonggarkan kewaspadaan mereka. Ayo, terus melangkah maju. Makhluk aneh seperti pohon itu hanyalah insiden kecil. Mereka adalah makhluk yang bertransformasi dari kelompok manusia bulan yang tercemar. Setelah Zhang Yi memotong batang pohon utama di pintu masuk, sisa perjalanan menjadi jauh lebih tenang. Yang tidak diketahui Zhang Yi adalah bahwa selama bertahun-tahun, sejumlah besar orang-orang bulan yang memasuki tempat ini dimakan oleh pohon raksasa aneh ini dan berubah menjadi bagian darinya. Kelompok itu terus maju dalam formasi, dengan sangat hati-hati menyelidiki kemungkinan jejak yang ditinggalkan oleh tulang-tulang yang terbakar. Setelah berjalan selama beberapa saat, seorang prajurit bayangan tiba-tiba berhenti, dan sebuah suara berat terdengar di telinga semua orang. Laporan, anomali telah terdeteksi. Semua orang segera mendekat, karena jika mereka terlalu jauh, pandangan mereka akan terhalang oleh kabut hitam tebal. Saat mereka mendekat, mereka melihat sesuatu yang tampak seperti seseorang tergeletak di kaki sebuah batu aneh. Meskipun orang itu diselimuti kabut dan wajahnya tidak terlihat jelas. Daolan langsung mengedipkan mata kepada para prajurit bayangan dan orang lain di sebelahnya. Tanpa ragu, kedua prajurit bayangan itu dengan sangat hati-hati mendekati arah itu, satu di sebelah kiri dan satu di sebelah kanan. Ketika mereka melewati kabut hitam dan tiba di batu aneh, Zhang Yi dan yang lainnya tiba-tiba merasakan fluktuasi energi yang kuat datang ke arah mereka. Sesuatu meledak dari dalam bayangan, dan gelombang energi yang dahsyat langsung menghancurkan kedua prajurit bayangan itu menjadi abu seketika. Zhang Yi tetap berdiri diam, tak bergerak. Gerbang dimensinya menyerap fluktuasi energi, membuatnya tak terpengaruh sedikit pun. Pupil mata Daolan mengecil tajam, menampakkan ekspresi marah. Pengkhianat terkutuk itu benar-benar tahu kita akan datang dan memasang jebakan di sini. Pengkhianat yang dimaksudnya tentu saja adalah tulang terbakar, yang telah menculik api. Tatapan Zhang Yi aneh. Pengkhianat itu, tulang terbakar, ternyata berhasil mencuri api kekaisaran bulan cerah. Tampaknya orang yang bernama Feng Gu ini bukanlah orang biasa. Tetapi fakta bahwa pihak lain dengan sengaja memasang jebakan menunjukkan bahwa dia pasti masih hidup. Ini adalah hal yang baik. Jebakan tingkat ini tidak cukup untuk menyakiti kita. Saladin berkata dengan tenang. Namun tak lama kemudian, ia tak dapat lagi mempertahankan ketenangannya. Karena ledakan energi itu hanyalah sebuah kunci. Setelah ledakan itu, seolah-olah efek domino telah dipicu, di belakang mayat humanoid itu, sebuah bukit kecil runtuh. Ledakan. Getaran hebat terdengar dari jauh. Seorang ksatria templar melangkah maju, menghembuskan badai dahsyat yang membubarkan kabut di hadapannya. Segala sesuatu di depan mata mereka akhirnya menjadi jelas, tetapi ekspresi setiap orang yang melihat pemandangan ini langsung berubah. Karena mereka melihat, dalam kabut hitam tak berujung, di suatu tempat yang jarak pandangnya buruk, puncak-puncak hitam yang menjulang tinggi dan megah tampak menjulang. Dan berguling turun dari kegelapan tak berujung itu, satu demi satu kerangka abu-abu putih yang mengerikan muncul. Tulang terbakar, orang itu. Daolan mengumpat dengan marah, tidak pernah menyangka bahwa Feng Gu akan meninggalkan mereka dengan masalah sebesar itu. Kerangka-kerangka tak berujung berguling turun dari puncak-puncak gunung yang besar, jumlah mayat yang menumpuk sungguh mencengangkan. Ini adalah sisa-sisa orang-orang bulan yang tak terhitung jumlahnya, yang selama miliaran tahun, entah tersesat ke hutan matahari gelap atau dibuang ke sana karena alasan lain. Tidak seorang pun tahu apa yang aneh tentang kerangka itu, jadi reaksi pertama mereka adalah mundur. Beberapa prajurit orang bulan, yang dipimpin oleh Gu Cheng,
menyerang maju tanpa rasa takut. Senjata mereka melepaskan sinar energi yang menghantam beberapa kepala besar. Kepala-kepala itu tampak sangat berbeda dari kepala manusia, begitu terdistorsi sehingga Anda hampir tidak bisa melihat fitur wajah mereka. Jika Anda tidak memperhatikan dengan saksama, Anda mungkin mengira itu hanya batu-batu putih. Ledakan. Beberapa kepala hancur berkeping-keping, dan gumpalan asap hitam mengepul keluar dari mereka. Kepulan asap menyentuh beberapa prajurit orang bulan, dan dalam sekejap, seragam tempur mereka mulai membusuk dan berubah menjadi abu. Setelah tubuh mereka bersentuhan dengan asap hitam, mereka mulai berubah menjadi hitam dengan cepat. Mereka mati-matian menyalurkan energi supernatural ke dalam tubuh mereka, mencoba melawan invasi kekuatan gelap ini. Namun anehnya, tidak ada rasa sakit yang muncul. Sebaliknya, tubuh terasa rileks, seakan-akan mengalami semacam kenikmatan luar biasa. Mereka berdiri di sana, tertegun sejenak, dan tidak seorang pun tahu apa yang terjadi pada mereka. Setelah beberapa saat, mereka berbalik dan menatap kerumunan, mata mereka menyala dengan cahaya merah yang membara. Jadi seperti ini ya. Polusi mental itu ternyata sangat menyenangkan. Hahaha. Kalian harus bergabung dengan kami. Prajurit orang bulan, yang seluruh tubuhnya bernoda hitam, menyeringai dan menyerbu ke arah kelompok itu tanpa rasa takut. Daolan mengayunkan pedang panjangnya, dan api langsung membakar mereka. Namun tulang-tulang putih yang luar biasa itu semakin mendekat ke arah semua orang. Jangan menyentuh para tengkorak itu, karena itu mengandung zat yang dapat mencemari manusia. Segera keluar dari sini. Dengan contoh keempat prajurit orang bulan yang bermutasi di hadapan mereka, kelompok yang awalnya ingin melancarkan serangan tidak berani bergerak dan segera berlari mundur kembali. Dalam bayang-bayang, Profesor Leonardo da Vinci dan Yang Xinxin memulai penelitian mereka tentang zat khusus tersebut. Yang Xinxin memanggil lukeran. Bahan mudah terbakar adalah bidang keahlian Anda. Datang dan lihat apa itu sebenarnya. Pada tingkat materi, lukeran adalah seorang ahli, dan Yang Xinxin tidak ingin membuang waktu padanya. Lukeran berjalan mendekat dan meletakkan tangannya di atas puing-puing pohon hitam aneh yang telah dipotong. Transformasi ketiadaan. Semua unsur material akan terungkap di bawah kekuatannya dan dapat ditiru dengan sempurna. Namun kali ini, setelah menganalisis struktur material di dalamnya, dia begitu terkejut hingga dia tidak dapat berbicara sejenak. Benda ini sama sekali bukan milik dunia ini. Bab 2354 materi yang tidak ada dua. Begitu lukeran berbicara, baik Profesor Da Vinci maupun Yang Xinxin menunjukkan ekspresi bingung dan terkejut. Materi yang tidak ada, apa maksudmu? Yang Xinxin menatap lukeran dan bertanya. Suatu zat yang tidak ada di dunia ini? Apakah itu benar-benar ada untukmu? Segala sesuatu di dunia ini sesuai dengan aturan tabel periodik, dan tersusun dari partikel terkecil menurut aturan tertentu. Bahkan zat baru yang disintesis secara buatan tidak akan menyimpang dari hukum ini. Misalnya, lukeran, begitu dia bisa mengubah struktur mikro, bahkan bisa mengubah molekul di udara menjadi emas. Lukeran menarik napas dalam-dalam, menatap dahan hitam itu, matanya dipenuhi emosi. Pandangan dunianya hancur total oleh potongan cabang pohon ini. Saya bisa memodifikasi struktur materi, tapi saya hanya bisa mengubah strukturnya. Materi harus terdiri dari kuark, dengan partikel paling dasar. Saya hanya bisa membongkar dan merekonstruksinya, tapi saya tidak bisa mengubah esensinya. Itu seperti membentuk tanah liat menjadi berbagai bentuk. Tapi benda ini. Dia menunjuk ke cabang pohon hitam di depannya. Bahkan pohon itu tidak memiliki partikel paling dasar di dunia ini. Bagaimana aku bisa membongkar dan merekonstruksinya? Profesor Leonardo da Vinci dan Yang Xinxin sangat terkejut. Bahkan seseorang yang cerdas dan tenang seperti mereka hampir tidak dapat membayangkan bahwa zat seperti itu akan ditemukan di bulan. Apakah materi itu tidak ada di dunia material? Seperti apa bentuknya? Profesor Leonardo da Vinci mendesaknya untuk memberikannya jawaban. Seperti kabut tipis, tidak ada partikel kecil sedikit pun. Itu tidak mungkin. Profesor Leonardo da Vinci langsung berkata. Bahkan kabut tipis pun seharusnya mengandung partikel terkecil. Mungkinkah itu merupakan entitas tunggal? Lukeran menggelengkan kepalanya. Sulit bagiku untuk menjelaskannya kepadamu dengan jelas. Rasanya seperti kehampaan, tidak ada apa-apa, atau semacam cahaya dan bayangan energi yang bersinar. Saya bisa melihatnya, saya bisa merasakan kehadirannya, tapi saya tidak bisa menghancurkannya.
Umat manusia masih memiliki jalan panjang untuk memahami segala sesuatu di dunia mikroskopis. Menjelaskannya dengan akal sehat sama sekali tidak ada gunanya. Profesor Da Vinci, Yang Xinxin, dan Lukeran saling berpandangan dengan bingung, tetapi pada saat yang sama mereka menjadi bersemangat, mata mereka berbinar. Ini pasti dipengaruhi oleh Samael. Mungkin kita bisa mendefinisikan ulang dunia ini. Yang Xinxin sedikit mengernyit dan bergumam. Apakah benar-benar ada zat di dunia ini yang tidak terdiri dari partikel mikroskopis? Meskipun Yang Xinxin merasa bahwa Zhang Yi tidak dapat banyak membantu, dia tetap memberitahu Zhang Yi informasi itu. Zhang Yi saat ini sedang dikejar oleh lautan kerangka. Ia berada di udara, dilindungi oleh segala sesuatu di alam semesta, jadi ia tidak perlu khawatir terkontaminasi. Seorang manusia super dengan atribut angin menciptakan angin kencang untuk menerbangkan sejumlah besar kerangka dan menahan erosi arus udara gelap. Mendengar kata-kata Yang Xinxin, Zhang Yi bertanya dengan rasa ingin tahu. Suatu zat yang tidak ada di dunia ini? Tiba-tiba, kata-kata yang diucapkan oleh entitas pikiran koordinator informasi di Istana Tianyu terlintas di benaknya. Dunia material pada hakikatnya adalah ketiadaan dan kekosongan. Tidak ada planet, tidak ada kehidupan, dan tidak ada manusia. Segala sesuatu yang Anda lihat hanyalah ilusi. Keberadaannya seperti kode dalam komputer, terlihat tetapi tidak berwujud. Zhang Yi terdiam sejenak, lalu berkata, "Mungkinkah apa yang kamu bicarakan merupakan manifestasi energi di dunia material itu sendiri?" Mendengar kata-kata Zhang Yi, ekspresi Yang Xinxin berubah drastis, seolah-olah dia telah tercerahkan. Manifestasi energi dari dunia material itu sendiri. Alam semesta itu sendiri adalah ketiadaan. Sang Pencipta, Kagago, yang membentuk segalanya dengan energinya sendiri. Semua materi merupakan manifestasi interaksi medan gaya antara energi. Namun, orang tidak pernah memikirkan pertanyaan ini. Artinya, sebelum Sang Pencipta menemukan alam semesta ini sudah ada, dan juga mempunyai energi dan manifestasi materialnya sendiri. Bahkan ketiadaan adalah suatu bentuk keberadaan. Yang Xinxin memberitahu Profesor Da Vinci dan Lukeran tentang ide Zhang Yi. Mereka bertiga saling memandang dan memutuskan untuk melanjutkan penelitian mereka dengan sepenuh hati. Barangkali Drucker, sang Samael raksasa, telah menempuh perjalanan yang sangat panjang dalam meneliti hakikat sejati alam semesta ini. Lautan kerangka mengalir masuk terus-menerus. Tampak seolah-olah memiliki kesadaran, mengejar Zhang Yi dan yang lainnya tanpa henti. Ketika mereka sudah sangat dekat, sejumlah besar kerangka tiba-tiba menyemburkan gas hitam pekat dari celah-celah tulang mereka. Aura hitam ini luar biasa ganasnya, dan yang paling menakutkan adalah ia dapat melemahkan efek serangan dari berbagai energi lainnya. Beberapa orang mencoba menerbangkannya dengan badai, tetapi angin kencang yang terbentuk oleh energi aneh itu perlahan-lahan terinfeksi oleh asap hitam setelah bersentuhan dengannya. Zhang Yi tiba-tiba menyadari sesuatu. Perasaan yang familiar ini sebenarnya adalah antimateri. Segala sesuatu di dunia material yang bersentuhan dengannya akan musnah. Odin mengabaikan segalanya dan melepaskan tombak abadi, Gungnir. Tombak raksasa itu menghantam lautan kerangka, seketika menimbulkan ledakan dahsyat. Asap hitam pekat mengepul ke angkasa, menelan semua energi supernatural. Sialan, serangan supernatural sepertinya tidak bisa menyelesaikan masalah ini. Ekspresi Odin berubah drastis. Gu Cheng dan Daolan, di antara yang lainnya, memasang ekspresi serius. Jika hutan matahari gelap sesederhana itu, tempat itu tidak akan menjadi area terlarang bagi para manusia bulan. Mereka tidak berdaya melawan energi aneh ini dan hanya bisa melarikan diri dengan putus asa. Namun, Zhang Yi tampak sedang berpikir. Ia mengangkat tangan kanannya, dan sebuah lubang hitam raksasa perlahan terbentang di belakangnya. Kegelapannya begitu sangat pekat, bahkan melebihi asap hitam hutan matahari gelap. Alam gelap, terhanyut arus. Zat hitam kental dan pekat mengalir keluar dari kekosongan di belakangnya, berubah menjadi aliran sungai hitam seperti agar-agar yang mengalir ke depan. Saat kekuatan gelap bersentuhan dengan asap hitam, ia melahapnya sepenuhnya. Melihat hal ini, mata semua orang menunjukkan ekspresi terkejut dan bingung. Mengapa kekuatan Chaos bisa berpengaruh pada asap hitam itu? Zhang Yi teringat kata-kata bulan gerhana saat melihatnya, dan dia sudah mengetahui apa yang sedang terjadi. Bentuk energi dari dosa murka, Samael, adalah antimateri yang merupakan kebalikan dari seluruh alam semesta. Tidak, di manakah kebalikan dari alam semesta? Mungkin, itulah materi asli seluruh alam semesta.
Karena segala sesuatu yang terlihat dengan mata telanjang diciptakan oleh energi Sang Pencipta. Itulah sebabnya, sekuat apapun bangsa orang bulan, mereka tidak dapat menahan erosi kekuatan ini. Itu seperti setetes tinta yang jatuh ke air jernih, yang dapat mengubah semuanya menjadi hitam. Senyum tipis muncul di bibir Zhang Yi. Dia telah membuat pilihan yang tepat dengan datang ke tempat ini. Bab 2355 Materi yang tidak ada 3. Tidak perlu melarikan diri. Aku tahu cara menghadapi kabut hitam yang merepotkan ini. Zhang Yi berbicara kepada semua orang, menjelaskan bahwa dia telah menggunakan kemampuan aliran alam gelapnya untuk memanggil sejumlah besar antimateri dari kehampaan. Dibandingkan dengan asap hitam yang keluar dari para tengkorak itu, energi materi gelapnya jauh lebih murni. Ini bukan tentang melahap, tetapi lebih kepada fusi. Setelah menyerap asap hitam, kekuatan Zhang Yi justru menjadi semakin kuat. Ledakan. Aliran sungai hitam yang sangat besar, seperti naga raksasa, membentang lebih dari 10 km, berputar dan melindungi semua orang di tengahnya. Semua asap hitam yang menyentuh sungai alam gelap diserap oleh Zhang Yi tanpa terkecuali. Kekuatannya semakin bertambah kuat, dan pada saat yang sama, kecurigaan di dalam hatinya mulai menjadi kenyataan. Memanfaatkan kekuatan alam semesta itu sendiri juga dapat membuat Anda menjadi lebih kuat. Membunuh dan melahap bukanlah satu-satunya jalan. Tak heran, orang-orang Drucker yang legendaris memakan segalanya, bahkan tanah dan sungai. Setidaknya Samael selaras dengan jalannya. Krisis yang dihadapi aliansi manusia berhasil dihindari untuk sementara waktu. Mereka kagum dengan metode yang digunakan Zhang Yi, tetapi juga diliputi keraguan dan pertanyaan di hati mereka. Bahkan tokoh kuat seperti Raja Arthur, Uskup Agung Hitam, tidak dapat menghasilkan efek seperti itu dengan serangannya. Keyes, apa sebenarnya yang telah kau lakukan barusan? Raja Arthur bertanya dengan penuh rasa ingin tahu. Zhang Yi telah menyerap sejumlah besar asap hitam, dan peningkatan mendasar dalam atribut energi ini menyebabkan indeks kekuatan supernya meningkat pesat. Dalam sekejap mata, indeks kemampuannya meningkat sebanyak 1000 poin. Mengingat kekuatannya saat ini, dia mungkin perlu membunuh Inhuman setingkat Uskup Putih untuk mendapatkan 1000 poin seperti ini. Dia menatap seluruh hutan matahari gelap, matanya berbinar-binar seolah-olah dia telah menemukan harta karun yang sangat besar. Druk sang raksasa Samael, dewa kuno yang kekuatannya berasal dari sumber yang sama dengannya, memberinya dorongan yang sangat besar hanya dari limpahan kekuatan spiritualnya saat ia sedang tertidur. Oh, itu bukan apa-apa. Hanya saja kemampuanku agak terbatas di tempat ini. Zhang Yi berkata dengan tenang. Mendengar ini, Gu Cheng, Daolan, dan prajurit bulan lainnya menunjukkan ekspresi kegembiraan yang luar biasa. Sangat luar biasa. Keputusan untuk datang ke sini bersamamu itu benar-benar sangat tepat. Keduanya memasuki hutan matahari gelap dengan pikiran bahwa mereka semua pasti akan mati, dan bahkan tidak memiliki banyak harapan untuk Zhang Yi dan rekan-rekannya. Hanya karena terpaksa kami harus mencobanya. Namun, kemampuan Zhang Yi yang ditunjukkan telah memberi mereka harapan baru. Jika hutan matahari gelap hanya berisi kekuatan spiritual para Samael ini, maka itu sama sekali tidak akan mengancamku. Sebaliknya, itu adalah harta karun yang luar biasa. Zhang Yi mengangkat kepalanya, berniat untuk terus masuk lebih dalam ke hutan matahari gelap untuk menyerap kabut hitam secara menyeluruh, tepat ketika dia melihat sesuatu yang berbeda. Dia telah menyerap sejumlah besar kabut hitam dan mampu melihat puncak gunung besar di hadapannya dengan sangat jelas. Dan di puncak bukit, seseorang duduk seperti batu yang layu. Dia sudah ada di sana selama ini. Ketika pertama kali melihatnya, mereka hanya mengira itu bagian dari gunung. Di sanalah dia, diam-diam mengamati semua penyusup. Ia berpakaian serba hitam, begitu gelapnya sehingga sulit melihat wajahnya dengan jelas. Ia hanya memberikan kesan seperti lukisan tinta biasa. Tubuhnya dan fitur wajahnya memancar keluar, membuatnya sulit untuk mengenali wajahnya. Hanya kepalanya yang menyerupai kepala sejenis burung. Apa itu? Zhang Yi berteriak dengan suara berat. Semua orang mengikuti pandangan Zhang Yi dan melihat sosok aneh itu duduk tegak di puncak bukit. Raja Arthur mengangkat pedangnya. Jadi, semua yang baru saja terjadi adalah perbuatannya? Ketika Daolan melihatnya, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia. Tiran gila. Zhang Yi dan yang lainnya tiba-tiba menatapnya. Kau kenal orang itu? Daolan mencengkeram pedangnya erat-erat. 500 tahun yang lalu, dia adalah seorang prajurit bayangan yang melarikan diri ke hutan matahari gelap setelah gagal menyerang pendeta ketujuh saat itu, Tuan Xuan Yu Feiming.
Aku tidak percaya dia masih hidup. Usia harapan hidup orang-orang bulan sangat panjang, beberapa di antaranya dapat mencapai lebih dari 1000 tahun. Bahwa tiran ini berani menyerang pendeta bulan hitam, pemegang kekuasaan tertinggi di kekaisaran bulan gelap, menunjukkan bahwa dia sendiri sangat kuat. Zhang Yi dan yang lainnya dengan hati-hati menatap ke arah gunung. Tiran gila itu perlahan membuka matanya, yang lebih menyerupai lubang putih dalam bayangan hitam yang kacau daripada tampak seperti mata. Matanya terpaku pada Zhang Yi, ada sedikit keterkejutan di matanya, sebelum dia perlahan berdiri. Penampilan dan fisik itu. Apakah mereka berasal dari bumi? Suara teredam keluar dari tenggorokannya, mencapai telinga Zhang Yi dan yang lainnya. Tidak peduli siapa kalian, begitu kalian tiba di sini, bergabunglah dengan evolusi bersama yang mulia. Setelah mengatakan ini, tiran gila membalikkan telapak tangan kanannya, dan tanah di sampingnya retak, memperlihatkan pedang hitam pekat yang besar, seolah terbuat dari tinta. Ia kemudian menggenggamnya. Dia mengangkat pedangnya tinggi-tinggi dengan kedua tangan, menghadap kerumunan dengan gerakan menebas. Ekspresi Daolan berubah, dan dia berkata cepat dengan suara berat. Hati-hati. Meskipun kita belum melihat orang itu selama 500 tahun, dia sangat kuat. Belum sempat dia selesai bicara, pedang tiran gila telah menebas ke bawah dengan ganas. Bara bayangan. Tiba-tiba, aliran zat hitam seperti tinta menyembur keluar dari ujung pedang, menutupi langit dan menghujani kerumunan. Beberapa prajurit orang bulan mengangkat senjata mereka untuk membela diri, tetapi perisai supernatural mereka ditusuk tanpa ampun, dan kemudian tinta terciprat ke seluruh tubuh mereka. Dalam sekejap, tubuh mereka dengan cepat diwarnai, dan bagian manapun yang bersentuhan dengan mereka langsung berubah menjadi 2 dimensi, berubah menjadi seperti selembar kertas. Kemampuan spasial. Mampu memampatkan dimensi. Zhang Yi mengenali kemampuan lawannya sekilas. Sebagai pengguna kemampuan tipe luar angkasa tingkat atas, ia tahu betul betapa mengerikannya pengguna kemampuan tipe luar angkasa yang kuat. Bahkan ia kesulitan untuk memampatkan dimensi. Raja Arthur dan rekan-rekannya tampak muram saat mereka menghunus senjata dan melancarkan serangan untuk bertahan melawan serangan yang dahsyat itu. Tatapan Zhang Yi tetap tenang saat dia membuka gerbang dimensi di depannya. Saat tinta hitam itu menyentuh gerbang dimensinya, ia beriak seperti tetesan hujan yang jatuh ke danau. Gerbang dimensinya telah diserbu. Ancaman terbesar bagi dimensi lain, selain senjata kausal yang tak tertahankan, adalah kemampuan entitas berbasis ruang angkasa lainnya. Berdiri di puncak gunung, tiran gila menatap kerumunan di bawahnya. Melihat pertahanan mereka yang putus asa dan banyaknya prajurit orang bulan yang telah menjadi figur kertas 2 dimensi, wajahnya tetap tanpa ekspresi. Namun saat matanya bertemu dengan Zhang Yi, ekspresinya langsung berubah. Kekuatanku bahkan tidak berhasil merusak kekuatanmu. Bibir Zhang Yi melengkung membentuk senyum tipis. Gerbang dimensi pada dasarnya adalah kemampuan 2 dimensi. Kau tak mungkin mereduksinya menjadi 1 dimensi kan? Kecuali kau dewa.